Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Dwi Fatrianto Suyatno, Eskom Mkom, yang merupakan dosen pengampu mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi. Mohon izin kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan aplikasi website yang sudah kami hasilkan dari mata kuliah sistem informasi eksekutif di semester 3 yang lalu. Lalu untuk hasil aplikasi web yang sudah kami hasilkan, seperti yang terlihat pada layar, yaitu ini adalah tampilan utama dari website yang kita hasilkan, di mana terdapat home, yaitu terdapat tulisannya, yaitu sistem pengambil keputusan berbasis web, di mana kita menggunakan metode wait product. Lalu di sini kita melakukan seleksi calon penerima zakat. Dan untuk berada di bawahnya terdapat nama-nama kelompok, di mana kelompok kami dari siang dulu masih sama dengan kelompok yang sekarang, yaitu yang pertama ada Devianti Cantika Fitri dengan NIM akhir 019, lalu saya sendiri Siti Nur Azizah dengan NIM akhir 073, lalu terdapat Siti Mahmudah Putriana dengan NIM akhir 077. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bagian home. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devianti Cantika Fitri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan data kriteria. Dalam data kriteria ini terdapat kriteria, kepentingan, cost benefit, dan opsi. Kriteria ini termasuk kriteria yang akan kita maksudkan untuk para calon mustahik. Lalu pada bagian kepentingan ini adalah skala dari kepentingan masing-masing kriteria, dan masing-masing kriteria nanti akan dimasukkan ke dalam jenis benefit dan cost sesuai dengan kebutuhan organisasi. Di sini juga ada fitur tampilkan yang bisa menampilkan jumlah data kriteria yang diinginkan, tapi di sini hanya kita cantumkan 5 saja karena organisasi yang kita bikinkan SPK-nya ini kita cuma butuh 5 kriteria. Lalu ada fitur cari yang bisa untuk mencari kriteria yang kita inginkan. Lalu ada opsi edit. Di sini kita bisa mengedit kriteria yang dibutuhkan oleh organisasi. Lalu untuk selanjutnya kita beralih ke data alternatif. Dalam data alternatif ini terdapat tabel skala. Di antaranya adalah skala usia, skala tempat tinggal, skala pekerjaan, skala penghasilan, dan skala jumlah tanggungan. Dalam data alternatif ini juga bisa menambah data alternatif dengan mengklik tombol tambah data alternatif. Lalu kita misalkan ini nama alternatifnya, nama saya misalkan. Lalu C1 usianya 2. C2 tempat tinggalnya 4. Status pekerjaannya 3. Penghasilannya 2. Jumlah tanggungannya 3. Lalu klik tambahkan, selain bisa menambahkan, di sini juga bisa mereset. Ini untuk menghapus jika misalkan ada kesalahan data saat mengisi. Lalu bisa klik batal untuk misalkan kita tidak ingin menambahkan datanya. Untuk tambah data, kita klik saja tambahkan. Lalu scroll ke bawah, maka akan terdapat nama yang kita tambahkan tadi. Selain bisa menambahkan data, di sini juga bisa edit data.
Langsung saja kita edit yang tadi kita tambahkan. Misalnya C usia kita ganti 5 dan status pekerjaan kita ganti 5. Lalu klik simpan. Maka usia tadi yang awalnya 2 akan berganti menjadi 5, lalu status pekerjaan juga berganti menjadi 5. Selain tambah data alternatif dan juga edit data, di sini juga bisa delete data atau menghapus data. Kita coba saja delete. Maka akan ada pemberitahuan untuk menghapus data ketujuh yaitu Devi. Kita klik saja OK. Maka data yang tadi kita tambahkan sudah terhapus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mamuda. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, yaitu pada bagian menu analisis. Di sini terdapat diagram batang yang menunjukkan hasil dari perhitungan, di mana semakin tinggi diagram batang tersebut, maka alternatif zakat itu yang pantas menjadi penerima zakat atau sebagai mustahik. Kemudian di bawahnya pada menu perhitungan, di sini terdapat dari tabel alternatif dengan nilai kriteria yang sudah dikonversikan sesuai dari skala sebelumnya. Setelah itu, dari data tadi akan dilakukan perhitungan bobot kepentingan, kemudian perhitungan pangkat, lalu dilanjutkan perhitungan nilai S, di mana nilai S adalah nilai preferensi sebelum dihitung ke nilai vektor. Selanjutnya, perhitungan terakhir untuk memperoleh hasil akhir, yaitu perhitungan nilai vektor. Dari sini, alternatif yang memiliki hasil terbesar layak menjadi penerima zakat, di mana urutannya yang memiliki nilai terbesar adalah dari Rohman, kemudian Hamdan, lalu Abi Yusuf, kemudian Safa Anin, kemudian Burhan, lalu Biana Leli, dan terakhir yaitu Putri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan sistem berbasiskan web ini. Jadi mungkin untuk pengembangan selanjutnya untuk sistem ini yaitu dengan menambahkan fitur login, lalu fitur tambah data kriteria sesuai kebutuhan organisasi, dan juga untuk pengurutan pada tabel hasil akhir secara descending atau dari nilai terbesar ke terkecil, sehingga suatu organisasi itu dapat langsung melihat urutan para calon mustahik atau calon penerima zakat yang paling memenuhi hingga yang kurang memenuhi kriteria. Mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.